Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rahmanaila, NIM G0023-007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistema digestiva. Pertama, kita akan membahas mengenai dinding abdomen. Dinding abdomen terbagi menjadi dinding abdomen anterolateral dan dinding abdomen posterior. Lapisan yang menyusun dinding abdomen anterolateral dari superficial ke profunda terdiri atas kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitoneal, dan peritoneum parietal. Sedangkan untuk dinding abdomen posterior kurang lebih sama, hanya tidak memiliki fascia profunda dan fascia transversalis. Pertama, fascia superficialis. Lapisan ini merupakan jaringan penyambung yang berlemak. Fascia ini biasanya terdiri dari satu lapisan subkutan yang bersambungan dengan regio tubuh lainnya. Tapi di bawah umbilikus, lapisan ini terbagi menjadi dua lapisan, yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Fascia Kemper berisi lemak dengan ketebalan yang bervariasi. Pada pria, fascia Kemper atau fascia superficialis ini berlanjut di atas penis dan setelah lemaknya hilang lalu menyatu dengan lapisan profundus, akan berlanjut ke skrotum membentuk lapisan fascia khusus yang isinya sabut-sabut atau polos, yaitu fascia dartos. Ini. Fascia Scarpa atau lapisan profundus membranosum fascia superficialis merupakan lapisan tipis membranus yang lemaknya sedikit atau tidak ada. Di inferior, lapisan ini berlanjut ke paha. Nah, di bawah ligamentum inguinal, lapisannya menyatu sama lapisan fascia profundus regiofemoralis atau fascia lata. Jadi dia melekat ke fascia lata. Ada juga fascia Scarpa yang berlanjut ke inferior menuju regio perineum lalu melekat ke rami ischiopubicum dan margo posterior membran perinealis. Di sini lapisannya disebut fascia coles. Selanjutnya fascia profunda. Fascia ini merupakan jaringan ikat yang tipis yang menutupi muskulus. Letaknya ini di dalam fascia Scarpa. Terus musculi et aponeurosis. Pertama, untuk yang dinding anterolateral terdapat 5 muskuli. Yang termasuk flat muscle atau muskuli pipih adalah musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Sedangkan untuk yang vertical muscle terdiri dari musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Baik, kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu musculus obliquus externus abdominis, yaitu lapisan otot yang terletak paling luar. Otot ini berjalan ke arah inferomedial sehingga arah serabutnya seperti huruf V, seperti ini, dan aponeurosisnya tebal menutupi anterior abdomen. Mendekati garis tengah tubuh, aponeurosisnya terjalin membentuk linea alba. Batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus membentuk ligamentum inguinalis dextra et sinistra yang membentang dari sias sampai tuberculum pubicum dan melipat membentuk canalis inguinalis. Ada juga ligamen lain yang berhubungan dengan ligamentum inguinale, yaitu ligamentum lacunar dan ligamentum pectineal atau Cooper. Lapisan flat muscle yang kedua adalah musculus obliquus internus abdominis. Serabutnya berjalan ke arah superomedial sehingga seperti membentuk huruf A. Bagian tengah aponeurosisnya juga menyatu ke linea alba dan aponeurosisnya membentuk falx inguinalis bersama musculus transversus abdominis. Flat muscle yang ketiga adalah musculus transversus abdominis.
Serabutnya berjalan ke arah transversal atau melintang seperti ini, namun di gambar tidak terlihat. Serabut muskulusnya berakhir di anterior sebagai aponeurosis yang bersatu untuk membentuk linea alba serta dapat membentuk valgus inguinalis. Untuk vertical muscle ada musculus rectus abdominis yang berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh linea alba. Rectus abdominis disilang oleh 3-4 pita fibrosum transversus atau intersectiones tendinae yang terletak setinggi processus hypoideus, setinggi umbilicus, dan di antara keduanya. Lalu di bawahnya ada musculus pyramidalis yang berbentuk triangular dan ukurannya sangat kecil. Muskuli ini tidak selalu ada pada setiap orang, jadi susah untuk ditemukan atau diidentifikasi. Nah, musculus rectus abdominis dan pyramidalis akan dibungkus oleh sarung aponeurosis dari ketiga fat muscle. Ini aponeurosisnya saling membungkus musculus rectus abdominis dan pyramidalis. Namanya vagina musculi recti. Pada 3/4 bagian atas rectus abdominis atau di atas linea arcuata, vagina musculi recti ini membungkus sempurna rectus abdominis di bagian anterior dan posteriornya. Sedangkan pada 1/4 bagian bawah rectus abdominis atau di bawah linea arcuata, vagina musculi recti hanya membungkus bagian anteriornya, sehingga bagian posteriornya berkontak langsung dengan fascia transversalis. Selain berisi ketiga vertical muscle, vagina musculi recti juga dilalui oleh arteri et venae epigastricus superior et inferior, ujung terminal nervi intercostales 6-11, dan nervus subcostalis. Setelah muskulus dinding anterolateral, kita akan membahas muskulus di dinding posterior. Dinding posterior memiliki 4 lapis otot, yaitu lapisan pertama berisi musculus latissimus dorsi. Lapisan kedua berisi musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Lapisan ketiga berisi musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Sedangkan untuk lapisan keempat berisi musculus quadratum lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Selanjutnya, fascia transversalis. Lapisan ini menutupi flat muscle di bagian anterior dan posteriornya, tapi tidak terlihat jelas kecuali pada musculus transversus abdominis yang berkembang lebih baik. Di sini kita bisa melihat fascia transversalisnya. Kemudian, fascia extraperitonealis. Fascia ini memisahkan fascia transversalis dan peritoneum. Isinya berupa lemak, lalu ke arah anterior tubuh. Fascia ini disebut preperitoneal, dan ke arah posterior tubuh disebut retoperitoneal. Lapisan dinding abdomen terakhir adalah peritoneum parietal. Peritoneum ini yang membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rektum dan kanalis analis. Rektum merupakan kelanjutan dari kolon sigmoideum yang terletak setinggi vertebrae sacralis 3. Rektum ini akan berlanjut ke inferior sampai anal kanal di bawah koksik. Rektum dibagi menjadi 2, yaitu rektum proprium dan kanalis analis. Nah, pertama ada rektum proprium. Di sisi luarnya, rektum proprium ini membentuk flexura sacralis dan flexura perinealis. Sehingga jika dilihat secara lateral, kolon ini akan berbentuk seperti huruf S. Nah, saat defekasi, flexura ini akan menjadi tegak sehingga tinja dapat bergerak ke anal kanal. Di bagian dalamnya atau di tunika mukosanya, rektum akan membentuk lipatan transversal, yaitu plica transversa recti atau Houston. Ini. Di bawah lipatan ini, rektum berdilatasi membentuk ampula recti.
Ampula rekti inilah yang menerima dan menahan tinja sebelum dikeluarkan. Nah, ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai dengan linea anorektalis atau anorektalis junction. Pada area ini, pelika transversal berubah menjadi pelika longitudinal anal kanal. Kedua, ada kanalis analis. Anal kanal ini dibagi menjadi beberapa segmen. Ada zona kolumnaris sini yang terdiri dari lipatan longitudinal kolumna rectalis atau analis atau Morgagni. Nih. Lalu ada pektin analis yang merupakan epitel squamous kompleks non-kornifikasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Di superiornya ada garis bergerigi yang disebut dengan linea pektinat. Lalu zona kutanea atau kulit di luar yang dibatasi oleh linea anokutanea. Ada pula zona hemoroidales yang menjadi tempat kemungkinan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemoroidales. Hemoroid yang terjadi di atas linea pektinat disebut internal hemoroid, sedangkan yang di bawah linea pektinat disebut eksternal hemoroid. Lalu pada permukaan dalamnya dapat dijumpai beberapa bangunan. Ada kolumna anales yang tadi ini yaitu lipatan longitudinal. Kolumna anales ini akan disatukan di inferior oleh lipatan seperti bulan sabit yang disebut valvula anales. Di sini. Lalu ada sinus rectalis yang merupakan cekungan di antara valvula anales. Ini kita bisa lihat ada cekungan di sini. Nah, pada kanalis analis ini juga terdapat otot-otot sphincter yang terdiri atas musculus sphincter ani internus yang merupakan otot polos, musculus sphincter ani externus yang merupakan otot rangka, musculus corrugator ani yang merupakan otot polos, dan musculus puborektal yang merupakan otot rangka. Selanjutnya kita bahas mengenai neurovaskularisasi dari rektum. Untuk arteri, rektum mendapat vaskularisasi dari 3 arteri, yaitu arteri rectalis superior, arteri rectalis media, dan arteri rectalis inferior. Nah, arteri rectalis superior ini merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Kita lihat di sini adalah arteri mesenterica inferior, dia akan bercabang ke sini bercabang menjadi arteri rectalis superior. Kemudian arteri rectalis media dan rectalis inferior ini merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Bisa kita lihat di sini dari arteri iliaca communis bercabang menjadi arteri iliaca eksternal dan arteri iliaca internal. Dari arteri iliaca internal ini akan bercabang menjadi banyak arteri, salah satunya arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior. Kemudian untuk vena, rektum mengalirkan darah dari 3 vena, yaitu vena rectalis superior, vena rectalis media, dan vena rectalis inferior. Vena rectalis superior ini akan mengalirkan darah menuju vena mesenterica inferior, lalu ke vena porta. Nah, untuk vena rectalis media, dia akan mengalirkan darah ke arteri iliaca interna, lalu ke vena cava inferior. Dan vena rectalis inferior akan mengalirkan darah ke vena pudenda interna, lalu menuju vena iliaca interna, lalu ke vena cava inferior.
Untuk inervasinya, inervasi simpatis oleh nervus planolumbalis dan parasimpatis oleh nervus planici pelvici atau nervi erigentes. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peritoneum. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, peritoneum ini adalah suatu lapisan tipis dan licin yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau seluruh organ abdomen. Peritoneum dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal yang membungkus dinding dalam abdomen. Ini. Dan peritoneum visceral yang membungkus viscera abdomen. Contohnya seperti ini. Ini adalah peritoneum visceral yang membungkus gaster. Lalu ini ada peritoneum visceral yang membungkus lien. Nah, organ yang dibungkus seluruh permukaannya oleh peritoneum visceral disebut organ intraperitoneal. Nah, bisa kita lihat jadi ini adalah organnya, dia dibungkus seluruhnya oleh peritoneum visceral. Sedangkan organ yang sebagian permukaannya dibungkus oleh peritoneum visceral disebut organ retroperitoneal. Bisa kita lihat ini adalah organnya. Nah, dia itu hanya dibungkus sebagian oleh peritoneum visceral. Bagian ini tidak terbungkus oleh peritoneum visceral. Untuk organ retroperitoneal ini mudah untuk dihafalkan dengan singkatan Seth-Parker. Terdiri atas suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, kolon ascendens et descendens, kidney atau ginjal, esophagus, dan rektum. Sisanya merupakan organ intraperitoneal. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan duplikator peritonei, yang terdiri atas alat penggantung peritonei atau mesenteri, omentum, dan ligamen. Mesenteri ini adalah alat yang melekatkan viscera ke dinding abdomen posterior. Nah, pada kolon dia disebut sebagai mesokolon, terdiri atas mesokolon transversum dan mesokolon sigmoideum. Pada intestinum tenue, mesenterinya berupa mesenterium yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding abdomen posterior. Dan pada appendix, mesenterinya berupa mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, jadi ini ya, mesenterium ya, ini seperti melekatkan organnya dengan dinding posterior abdomen. Kemudian ada omentum. Omentum ini membentang dari gaster dan proximal duodenum ke organ sekitarnya. Fungsinya untuk melekatkan antar organ di dalam kavitas abdominalis. Omentum ini ada omentum maius dan omentum minus. Omentum maius melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior, lalu turun menutupi kolon transversum dan intestinum tenue seperti tirai. Seperti ini. Ini adalah omentum maius. Nah, omentum maius ini disusun oleh 4 ligamen, yaitu ligamentum gastroprenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenalis. Kemudian ada omentum minus, dia melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior hepat. Nah, ada 2 ligamen yang menyusun omentum minus, yaitu ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum hepatogastricum. Nah, selain mesenteri dan omentum, ada juga ligamentum peritonei. Ligamen ini melekatkan organ ke organ lain atau organ ke dinding posterior abdomen. Contohnya, hepar, dia akan dihubungkan
dia akan dihubungkan ke dinding anterior abdomen melalui ligamentum falciform, lalu dihubungkan ke duodenum melalui ligamentum hepatoduodenal, dan ke gaster melalui ligamentum hepatogastricum. Kemudian gaster ini akan dihubungkan ke diafragma melalui ligamentum gastroprenica, ke lien melalui ligamentum gastrosplenica, dan ke kolon transversum melalui ligamentum gastrocolica. Nah, terakhir untuk cavum peritonei dalam tubuh kita itu sebenarnya bukan merupakan satu rongga yang utuh, melainkan terpisah menjadi dua ruang menjadi cavum peritonei mayor atau saccus mayor dan cavum peritonei minor atau bursa omentalis. Ini adalah cavum peritonei yang mayor. Nah, yang ini cavum peritonei yang minor. Nah, kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi atau foramen omental. Letaknya di sini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun video ini. Nah, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf dan mohon koreksinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.